Emang kamu bawa mobil? Enggak sih, soalnya kan emang ini hari kerja jadi malas macetnya gitu. Ya udah, mau aku anterin aja. Oh, nggak usah. Aku bisa naik taksi aja. Naik taksi? Ya kalau mau dianterin juga sih nggak apa-apa. Nggak usah, Boy, makasih. Ya udah, aku duluan ya. Ya udah. Mari. Hati-hati ya. Itu cewek asik juga ya, Boy. Maksud lo? Ya. Ya, Pak. Iya. Saya mau nanya, Pak. Iya. Emang tadi ada yang nyariin saya ya gitu, cewek atau mungkin siapa gitu, Pak? Oh iya. Tadi ada yang cari kamu. Katanya sih dia mama kamu. Makanya kita kasih tahu kamu berada di ruang kelas yang mana. Pak, kalau saya boleh tahu ciri-cirinya tuh kayak gimana ya orangnya? Orangnya itu cantik, kulitnya putih, matanya besar dan ngomongnya agak-agak tegas gitu. Ada apa ya? Enggak apa-apa, Pak. Oh. Makasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama, Mbak. Gak salah lagi nih. Ini pasti Adriana. Kenapa sih? Dia tuh kurang ajar banget ya. Gak bisa apa ngeliat hidup gue tenang. Pasti mau digrecokin sama dia. Gak ada cara lain. Gue harus ngebongkar kedoknya dia. Gue harus cari tahu siapa mantannya Adriana. Tapi gue mulai dari mana ya? Mendingan gue deketin dulu aja mamanya Adriana sama adiknya. Siapa tahu dengan begitu mereka nggak sengaja ngomong siapa mantannya Adriana. Dengan begitu gue punya bukti yang kuat supaya papi percaya sama gue dan Adriana bisa diceraiin. Tadinya gue udah seneng banget tuh. Mau jemput bebek gua, terus gue ajak jalan-jalan dia naik mobil. Pas gue telepon di jalan, yang angkat Tante Rere. Yang ada kuping gue malah pengen pecah, tau gak lo? Yan, kayaknya tuh lo lebih cocok pacaran sama emaknya deh. Kalau nggak tantenya. Sembarangan lu kalau ngomong. Tega lu ya sama temen sendiri lu ya. Selera emak sama tantenya itu bule, Kal. Ya lo udah bule kok, ngomongnya udah bule. Yes, thank you lu ngeledek. Tuh boy tuh. Wih, brother. Tumben lu telat. Gue pikir tadi habis dari bimbel langsung kemari. Si Reva nggak ikut sama lo? Enggak. Dia langsung pulang kok. Nah, kebetulan nih ada lu berdua di sini. Gue pengen nanya sesuatu sama lu berdua. Mau nanya apaan? Lu berdua kenapa sih? Selama ini nutupin dari gua kalau Adriana itu adalah mama tirinya Reva. Jadi lu udah tahu nih. Ya iyalah gue tahu. Makanya gue mau ngomong sama lu berdua. Gue udah mastiin itu semua dan bener. Dan sekarang gue mau nanya sama lu berdua. Kenapa? Ya. Sorry nih boy sebelumnya. Ya kita berdua sama anak-anak cewek yang lain sih ya. Sebenarnya nggak mau kalau lo sama Reva tuh tahu masalah ini. Ya kita khawatir sama lo berdua. Soalnya kalau kalian berdua tahu masalah ini, ya bisa-bisa kalian berdua tuh ya jadi ngejauh. Nah, sekarang kan lu udah tahu nih. Terus reaksi lu gimana? Jujur aja ya. Gue tuh sebenarnya bingung. Gue tuh bingung mau ngejauhin Reva. Karena sebenarnya gue nggak bisa. Karena gue sayang sama dia, cinta sama dia. Cuman karena ada masalah ini, pasti masalahnya bakalan lebih rumit lagi. Soal hubungan gue sama Reva. Itu dia boy. Makanya tuh kita semua tuh nggak mau kalau kalian berdua tuh tahu masalah ini. Oke lah, lo bisa terima masalah ini, lo bisa terima kenyataannya. Tapi gimana dengan Reva? Ini kan berat juga buat Reva. Gimana kalau seandainya, coba lo pikir. Kalau Reva tahu, kalau ternyata tuh
cewek yang selalu nyusahin hidupnya dia, cewek yang udah ngerebut papinya dari maminya, cewek yang selama ini udah jadi mama tirinya yang dia benci, itu ternyata mantan pacar lo. Ini loh, lama-kelamaan juga kalau kita nutupin ini semua, Reva pasti bakalan tahu. Iya, lu bener. Tapi untuk sekarang ini kan posisinya lu belum jadian sama Reva. Dan lu juga belum bisa memperjuangkan cinta lu sama Reva. Dan lu juga belum bisa memperjuangkan cinta lu sama Reva ke nyokap lo. Jadi ya mungkin di mata Reva tuh perjuangan cinta lu belum pol. Iya boy. Dan coba seandainya tuh Reva tahu kalau ternyata lo itu mantan pacar mama tirinya, bisa aja kan Reva jadi ngejauhin lo. Kecuali kalau lu udah jadian sama Reva dan lu udah bisa ngebuktiin perjuangan cinta lu ke Reva di depan nyokap lu. Ya mungkin itu lebih aman lah. Meskipun 50-50, tapi yang paling aman sih kalau Adriana itu udah cerai sama papinya Reva. Mungkin gak jadi masalah buat Reva. Iya juga sih. Tapi ngomong-ngomong Yan, kok lu sekarang udah pinter ya nasehatin gua? Ya, semenjak gue jadi OKB gue jadi pinter nih. Sombong lu. Bukan sombong, itu fakta, Kal. Orang kaya jadi kebawa ke otak. Kasihan pada nungguin kamu. Oh iya Om, siap. Duluan ya. Ayo. Oh iya Mas, Iya. waktu Mas telepon Reva, Mas bilang kalau Mas tahu kalau Boy itu satu bimbel sama Reva, malahan satu kelas, gimana reaksinya Reva? Reva jujur sama Mas, dia bilang kalau Boy memang ikut bimbingan belajar di sana. Tuh kan Mas, bener kan Mas? Aku nggak bohong kan Mas? Padahal ya, niat aku masukin Reva ke bimbel itu supaya Reva fokus belajarnya. Dia kan udah kelas 3, sebentar lagi bakalan ujian. Kalau ada Boy di situ dia nggak bakalan bisa fokus. Mana lagi ya Mas ya, ada temen-temen natchkalnya dia juga di situ. Yang ada mereka nanti pulang sekolah berangkat bareng nih, ya kan? Abis itu ya bareng-bareng terus, bercandaan, nggak niat belajar Mas. Dan makin banyak waktu berduaan juga sama Boy. Belum lagi ya Mas ya, kalau tiba-tiba mereka lagi malas belajar dan kelelahan, bisa jadi mereka tuh teman-teman natchkalnya ataupun Boynya ngajakin, ya udah kita nggak usah bimbel deh hari ini, kayaknya nggak apa-apa ya, kita nongkrong aja, ya kayak anak-anak yang tadi kita lihat juga, ya kan? Iya juga ya. Ya udah, Mas nanti mau tanya sama Reva. Apa memang dia masih mau bimbingan belajar di sana atau tidak? Kalau memang masih mau bimbingan belajar di sana, Mas akan minta Boy harus berhenti dari bimbingan belajar di sana. Bener banget Mas. Tapi nggak jadi Mas. Nggak bener. Lebih baik gini aja Mas. Kita malas ribut kan. Lebih baik kita nyuruh Reva untuk keluar dari bimbel itu dan tetap kita panggil Doni setiap hari. Kan biasanya nggak setiap hari, cuma seminggu 2 kali. Ini kita setiap hari panggil Doni ke rumah, belajar sama Doni. Kan Reva pernah bilang kalau Reva itu lebih nyaman dan lebih cepat mengerti kalau Doni ngajarin. Nah kalau misalkan lesnya cuma berdua, private gitu, jadi kayak lebih cepat ngerti daripada bimbel rame-rame sama teman-teman. Bener nggak sih Mas? Bukan bener lagi, itu namanya good idea. Yes, oke. Nggak apa-apa. Bantu beri. Boy, gue liat lo kurang konsentrasi. Mending lo sekarang istirahat aja dulu deh, ya. Biar gue mau di sini.
Oke, semua berdiri. Siapa mimpin latihan hari ini? Boy, lu harus yang bener latihannya. Ingat, lawan lu nanti bertarung itu Ray Moraga. Dia juara MMA 3 kali. Iya boy, jangan sampai nanti pas pertarungan konsentrasi lu tuh keganggu. Iya sih benar. Kayaknya gue harus banyak belajar deh. Oke, kalau gitu gue pamit dulu ya. Gue mau ke warung babe. Hati-hatian. Dah. Sama-sama, Babe. Ayo latihan lagi. Duluan ya. Saudara Mondi, tolong kamu tanda tangani surat pembebasan Ivan. Terima kasih. Ivan, sekarang kamu bebas. Dan jangan ulangi kesalahan yang telah kamu lakukan ya. Makasih banyak ya, Bay. Iya, sama-sama. Jangan diulangi ya. Mon, makasih banget ya lo udah mau datang untuk bebasin gue. Van, gue mohon sama lo, jangan sampai salah jalan lagi, Van. Lo sendiri udah buktiin kan, anak Black Cobra yang lo bangga-banggain itu, yang selalu lo bela-belain itu, gak ada di saat lo jatuh kayak gini. Dan ujung-ujungnya siapa? Dan ujung-ujungnya siapa yang lo minta bantu? Gue juga, Van. Iya, Mon. Gue minta maaf sama lo. Mulai sekarang gue mau ikut lo aja. Dan gue gak mau gabung sama ada BC lagi. Anak-anak KJ Club tuh gak seburuk yang lo kira, Van. Mereka gak kayak anak Black Cobra yang suka nyogol-ugalan, bikin masalah. Anak-anak KJ Club tuh jauh lebih tertib, Van. Lebih ngutamain pendidikan mereka. Bakti sosial. Ngelakuin hal-hal yang berguna dibanding anak-anak Black Cobra yang gue lihat itu. Udah ikut gue sekarang. Boy, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Bentar deh, tapi ini kayaknya memar gitu. Bentar ya, kamu tunggu di sini ya. Ya, kamu diem ya. Nggak, kamu diem dulu. Aku mau ngobatin. Nggak bisa, itu nggak bisa dibiarin, harus diobatin. Sakit nggak? Oke. Makasih ya. Iya. Deh, kunci deh. Kunci L mana kunci L? Itunya kencang udah belum? Kunci L ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain si Abah yang abis ketemu belahan jiwa, seger pisan. Sadang, kalau orang sudah bertemu dengan belahan jiwa, lupa segalanya, lupa kerjaan, oke, oi? Duh, kamu tuh jangan suka syirik aja, penyakit ya teh. Abah, saya mau ngomong sama si Sardang, bukan sama Abah. Geur saya ya. Tapi kalau Abah tersindir sama saya mah alhamdulillah, supaya Abah teh tidak beger lagi. Dung, yang namanya beger itu tidak selalu jelek, bagus malah. Emangnya kamu mau jomblo selamanya? Saya tanya. Sama, Bah, cas dulu atuh. Ya, ini. Sadang,
tos 2. Oke. Jangan lami-lami. Bentar. Ini tos kenapa? Sama-sama tidak laku. Dengerin ya. Kamu emangnya mau jomblo seumur hidup? Mikir-pikir, kalian teh sudah tua ya. Nanti kalau sakit siapa yang ngurus? Kalau die juga nanti siapa yang gotong ke kuburan? Coba. Nabi juga menyarankan kita untuk menikah, brother. Tapi bah. Tapi naon deui? Bah nih. Tapi Dudung tidak laku. Gini dong, kamu mah nih harus mandi 7 kembang, 7 kali, 7 got ya, 7 ember. Terus dilaminating, udah dilaminating, plastiknya dipakai buat operasi plastik. Biar berubah rupanya. Buatan kamu menghinanya ya. Sari salah itu. Cinta itu tidak mengenal rupa. Wosh. Yang penting hati. Oh bener. Hati geus bagus ya, tinggal dipoles dikit bahasana gembal gambel geus we. Romantis lah. Bener. Maksud saya. Maksud naon sih itu kita? Di belakang Abah. Udar. Oh gitu. Ngapain Neng dekat-dekat Abah? Neng dari tadi denger kok omongan Abah sama Om Dang Dingdung. Sekarang udah ketahuan semuanya, Abah masih mau nggak jujur sama Neng. Gitu. Denger ya Abah, sampai kapanpun Neng nggak pernah akan restuin Abah nikah lagi. Apalagi Neng punya ibu tiri. Titik. Atuh koma saeutik atuh Neng. Saya lain bebeja ti tadi. Tadi saya ngodoan. Terus aja nyerocos. Iya, menghina saya terus, menghina. Jadi saya teh harus berbuat apa supaya Neng teh bager gini saya nikah lagi ini teh kacau ini mah. Bah, kalau menurut saya kacau tau. Iya, makanya sekarang Abah bicara sama si Neng, tapi pelan-pelan. Abah kasih pengertian biar si Neng mengerti. Itu. Sadang. Kalau beliau lagi galau, suruh makan cincau yang banyak supaya tidak galau. Nah, tapi sebentar, Bah. Memang benar ya, lagian kan si Neng masih muda ya. Pasti dia belum bisa melupakan si Ambu. Jadi Abah harus ngomong heart to heart. Sudahlah banyak berkicau, kalian tidak membantu lah. Cincau makan sember. Cinta teh kredit. Sakit ini mana? Sama kamu. Ya. Emang kamu bawa mobil? Enggak sih, soalnya kan emang ini hari kerja jadi malas macetnya gitu. Ya udah mau aku anterin aja. Oh, nggak usah. Aku bisa naik taksi aja. Naik taksi? Ya kalau mau dianterin juga sih nggak apa-apa. Nggak usah, Boy, makasih. Ya udah, aku duluan ya. Ya udah. Mari. Hati-hati ya. Itu cewek asik juga ya, Boy. Maksud lo? Ya, si Cindy sih pernah bilang kalau Melly sama Megan tuh khawatir. Dia tuh ada niatan buat ngerebut lo dari Reva. Kal. Ian sama Melly kan sama pemikirannya. Selalu negatif mulu. Kalau misalnya ada cewek yang deketin gua, mereka nyangkanya cewek itu suka sama gua. Padahal enggak, Kal. Gua kan gak ganteng-ganteng banget. Dan contoh tuh si Clara. Clara itu bukan cewek gampangan. Dan gue respect banget sama dia. Ya, tapi kalau Reva cemburu ya wajar dong. Iya sih, wajar. Cuman kan gue gak deket-deket banget sama Clara. Iya sih. Oh ya, jadi yang ngebuat lo linglung hari ini gak konsentrasi tuh gara-gara lo kepikiran ternyata Adriana itu nyokap tirinya Reva. Gue jujur aja ya sama lo. Sebenarnya gue pesimis sama hubungan gue dan Reva. Cuman gue juga setuju sama omongan lo berdua. Kalau misalnya Reva sampai tahu, dia pasti bakalan ilfil banget sama gue. Jadi menurut lo gimana baiknya, Kal? Ya, menurut gue mungkin lo harus berjuang lagi kali. Harus bener-bener berjuang ngebuktiin kalau lo tuh beneran sayang sama dia. Kal, gue udah nunjukin semuanya itu ke dia. Ya, tapi kan itu menurut lo. Tapi kan menurut Reva kan, ya siapa tahu aja lo belum atau masih kurang. Ya mungkin dia pengennya tuh
lo berjuang biar nyokap lo tuh bisa nerima dia. Ya secara kan lo sama Reva tuh statusnya belum pacaran. Status pacaran itu nggak penting. Yang penting soal perasaan, Kal. Ya menurut lo sih nggak penting. Tapi buat cewek dan termasuk Reva itu bisa aja penting. Karena yang namanya cewek itu biasanya tuh butuh yang namanya kepastian. Ya, iya juga sih, Kal. Cuman masalahnya, nyokap gue gak segampang itu ngerestuin hubungan gue sama Reva. Nah, bisa jadi di mata Reva itu sebagai kelemahan cinta lo. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Mendingan sekarang lo fokus sama pertandingan lo sama Ray Moraga. Karena dia itu tuh bukan lawan sembarangan. Oh iya, Kal. Gue baru inget. Waktu pesta orang tua gue yang anniversary itu, gue ngeliat Reva naik mobil bareng Adriana. Dan otomatis gue nyamperin dia dong, gue nanya sama dia. Terus tiba-tiba Reva tuh ngomong sama gue kayak nutupin kalau Adriana itu mama tirinya. Nah menurut lo gimana tuh, kenapa Reva nutupin itu ke gue? Maksudnya apa coba? Ya, mungkin Reva takut kali. Takut kalau seandainya nyokap lo tahu ternyata Adriana itu mama tirinya Reva, ya nyokap lo makin gak suka sama Reva, makin gak ngizinin lo sama Reva. Iya sih. Reva juga sempat ngomong kayak gitu sama gue. Apa jangan-jangan Reva tahu kali ya kalau Adriana itu mantan pacar gue? Ya, gue rasa sih belum deh. Soalnya kalau seandainya Reva tahu, ya sikapnya kalau tuh pasti aneh banget sih. Udahlah, gak usah dipikirin. Gak usah mikirin Reva, gak usah mikirin Adriana. Udah, mendingan sekarang kita latihan lagi. Oke? Yuk. Habis kerja suruput kopai dulu, Bray. Biar Iya. kalem. Teu anggeus-anggeus, motor nuku saya dipegang teh. Penyakitnya cenah nyahoan. Wes. Kela. What happened aya naon, Bah? Hah? Oh, ada apa, Bah? Datang marah-marah? Lain, saya jadi ikut sedih kieu kali gini. Bah, sedih saya. Brad, saya teh kesini mau curhat sama kalian. Jangan sedih dulu atuh. Saya teh belum curhat. Mau curhanat. Saya teh sudah tidak sabar. Abah teh kunaon datang-datang muka ditekuk sedih begitu. Ya. Bah, kenapa? Emang si Neng masih ngambek? Pisan, Brad. Si Neng teh ngambek pisan. Si Neng teh belum bisa terima kalau saya teh pacaran lagi. Apalagi nikah. Sudah saya bujuk, coba kasih pengertian. Geus, we tetep ambek. Bah, Abah mah kudu sabar. Orang sabar disayang Allah. Saya juga tahu itu mah innallaha ma sabirin. Nah, ini ngartos. Bah, selama ini ya Neng Raya kelihatannya tegar, kelihatannya kuat, kelihatannya wanian. Tapi pan eta mah di mata teman-temannya ya. Nah, bener. Kalau di rumah mah ketemu Abah lagi, si Neng teh tetap orok Abah. Kanya Abah, apaan Abah apal sorangan. Ti kecil sama Abah terus. Jadi takut kehilangan kasih sayang dari Abah. Itu Bah, ngurus anak teh susah-susah gampang ya. Diabur salah ya, diculeoskeun salah, Bah. Ya. Cuman kita teh harus cari tengah-tengahnya teh yang mana nih ya. Gitu. Bener, Ring. Bah, di hati si Neng yang paling dalam mah ngerti, paham, tahu kalau Abah tuh butuh pendamping hidup. Apalagi menjelang masa tua, Bah. bener. Jadi saya teh harusnya kumaha atuh ini. Serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, Bah. Benar tidak? Betul. Iya. Ya, tapi kudu usaha oge tuh, brother. Ya, Bah. Ada pepatah bilang, slow but sure. Pelan-pelan saja, biar pelan asal selamat. Nah. Eta. Dan pasti. Iya.
Jangan diam di kasur terus. Iya, saya tahu harus sabar. Cuman atuh, saya kapan nikahnya kalau kelamaan sabar? Bener juga Dang. Kalau si Abah nanti disabar-sabar, keburu melendoy. Kapan nikahnya? Karunya? Elon? Iya betul. Sekarang umur siapa coba yang tahu ya? Nah, saya teh sudah tua tuh. Pengen atuh punya juga. Bah, jodoh, pati, cilaka, hanya Allah semuanya yang tahu. Kita teh hanya bisa berdoa dan bersabar. Mudah-mudahan dengan doa Abah ya, hati si Neng teh lulu. Betul? Iya, Bah. Dibantu doa. Minta ke Gusti Allah supaya hati si Neng itu diluluhkan dan mau menerima Abah nikah lagi dan si Neng bakalan punya abu baru. tuh bener. Waduh Dung, wadadang, bijaksana pisan, Bah. Tuh. Sumuhun, Aki Diding. Iya, Ki. Ayo, mah. Bah, kela itu teh. Tadi teh kita semua teh ngomongin masalah nikah. Nah, saya mau tanya, Ari si teh manisnya sudah mau nikah sama Abah? Nih, nanti si Neng Raya sudah dirayu-rayu, dapat setuju. Taunya udah setuju. Teh manisnya menolak. Iya. Gimana? Abah. Udah ditanya sama si Teh Manis kalau Abah mau menikah sama dia dan dia mau menerima? Udah dikonfirmasi belum, Bah? Dah, eta nu penting mah konfirmasi pendaftaran. Belum sih. Tapi masalahnya saya teh Abah Rama Pangkasep nanti Badung teh, jadi saya pede wae. Ngapain atuh ngobrol Utang. Belum ditanya. Udah curhat paling tanya.